Semangat pagi di hari Sabtu 26 Juni 2021. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Memulai dengan menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh jenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan judul dan tema dalam ungkapan Jawa Duka Yayah Sinipi Jajabang Mawingo Wingo. Ungkapan Jawa tersebut menggambarkan orang yang sangat marah sehingga wajahnya pun merah padam tak terkira. Kemarahan yang sangat bagi orang Jawa umumnya bila sudah menyangkut harga diri dan kehormatan. Mereka akan bela pati kalau sampai hal tersebut dilanggar. Namun seperti juga tradisi Jawa yang sudah mengakar kuat, adanya kontrol dan pengendalian diri, peringatan bagi yang sedang duka yayah sinipi jajabang mawingo wingo adalah semarah apapun seseorang harus segera mengendalikan diri. Namun demikian, ada juga hal negatif ketika orang marah bagi duka yayah sinipi jajabang mawingo wingo yang berhasil mengendalikan diri. Tidak sedikit dalam ketenangan hasil pengendalian diri yang dilakukan, justru ia menyusun dan hendak melakukan rencana yang tidak baik. Seperti pepatah orang Jawa, biasanya membunuh dengan tersenyum. Jadi, tak heran cara membalas dendam pun bisa sangat halus dan tidak disadari oleh musuhnya. Namun apapun, peringatan yang baik adalah pengendalian diri supaya tidak terjadi balas dendam. Anggota keluarga Allah, leksionari bacaan pertama hari ini melanjutkan bacaan kemarin, memberikan catatan tentang dua jenis kemarahan bagai duka yayah sinipi jajabang mawingo wingo. Kitab 1 Samuel 20 ayat 27 sampai dengan 42 demikian. Tetapi pada hari sesudah bulan baru itu, pada hari yang kedua, ketika tempat Daud masih tinggal kosong, bertanyalah Saul kepada Yonatan anaknya, mengapa anak Isai tidak datang makan, baik kemarin maupun hari ini? Jawab Yonatan kepada Saul, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi ke Betlehem. Katanya, biarkanlah aku pergi sebab ada upacara pengorbanan bagi kaum kami di kota. Dan saudara-saudaraku sendirilah yang memanggil aku. Oleh sebab itu,
Jika engkau mengasihi aku, berilah izin kepadaku untuk menengok saudara-saudaraku. Itulah sebabnya ia tidak datang ke perjamuan raja. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan. Katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang, suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka taulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu, dan dengan kemarahan yang bernyala-nyala, pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa. Sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Pada waktu pagi keluarlah Yonatan ke padang bersama-sama seorang budak kecil, sesuai dengan janjinya kepada Daud. Berkatalah ia kepada budaknya, larilah, carilah anak-anak panah yang kupanahkan. Baru saja budak itu berlari, maka Yonatan melepaskan sebatang anak panah lewat kepala budak itu. Ketika budak itu sampai ke tempat letaknya anak panah yang dilepaskan Yonatan itu, maka berserulah Yonatan di belakang budak itu, katanya, bukankah anak panah itu lebih ke sana? Kemudian berserulah Yonatan di belakang budak itu, ayo cepat, jangan berdiri saja. Lalu budak Yonatan memungut anak panah itu dan kembali kepada tuannya. Tetapi budak itu tidak tahu apa-apa. Hanya Yonatan dan Daudlah yang mengetahui hal itu. Sesudah itu Yonatan memberikan senjatanya kepada budak yang menyertai dia dan berkata kepadanya, pergilah, bawalah ke kota. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya. Demikian kesaksian kitab 1 Samuel 20 ayat 27 sampai dengan 42. Anggota keluarga Allah, jenis kemarahan pertama ditunjukkan oleh Saul. Ayat 30 memberikan kesaksian, lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar, bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai, dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Dalam hal ini, Saul sangat marah karena merasa harga diri dan kehormatannya diinjak-injak oleh Yonatan dan Daud.
bagai duka yayah sinipi jajabang mawingo-wingo. Saul sangat marah dan tidak mau serta tidak mampu mengontrol diri. Anggota keluarga Allah, saat Saul tidak mampu mengontrol diri, justru Saul menunjukkan bahwa dirinya tidak berharga dan tidak menampakkan diri sebagai orang yang terhormat. Saul adalah seorang raja. Tentunya tahu tata krama dan tata bahasa yang baik dan sopan. Namun, saat marah dan tidak kontrol diri, yang muncul justru mengatakan Yonatan sebagai anak sundal yang kurang ajar. Padahal Yonatan adalah anaknya sendiri. Apakah dengan demikian Saul tidak sedang menunjukkan bahwa Saul sendiri suka bersundal atau suka bermain dengan perempuan sundal? Perempuan sundal adalah perempuan jalang yang melepaskan hawa nafsunya di sembarang tempat, yang sering diidentikan dengan pelacur. Apakah dengan demikian Saul tidak sadar ketika mengatakan anak sundal berarti dia sendiri yang bersundal? Pada bagian lain, kalaupun Yonatan dikatakan sebagai anak yang kurang ajar, pergumulannya, bukankah selama ini yang mendidik Yonatan adalah Saul sendiri sebagai ayah sekaligus raja di Israel? Apakah itu tidak berarti Saul sebenarnya sedang mengakui ketidakberhasilannya dalam mendidik Yonatan? Anggota keluarga Allah, kalau pengakuan ketidakberhasilan itu didasari dan diwujudkan dengan kerendahan hati, pasti menjadi langkah awal pertobatan yang sangat baik. Tetapi, jika pengakuan itu terwujud dalam ungkapan karena tidak kontrol diri, bukankah itu berarti Saul sedang merendahkan diri sendiri? Saul sedang menunjukkan bahwa dia tidak punya harga diri, dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya teringat akan peribahasa mulutmu harimaumu, atau dalam ungkapan Jawa, ajining diri gumantung ono ing kedaling lati, di mana ukuran harga diri seseorang nampak dari perkataan yang dikeluarkan dari mulutnya. Anggota keluarga Allah, Saul lebih menunjukkan bahwa dirinya tidak mempunyai harga ketika Yonatan kemudian bertanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Karena justru Saul malah melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Orang tua seperti apa yang tega berusaha membunuh anaknya sendiri? Bukankah orang tua yang demikian sering dikatakan sebagai orang gila? Padahal sebelumnya, baru saja Saul menyatakan di dalam ayat 31 memberikan kesaksian, sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Bagaimana mungkin orang yang baru saja menyatakan kerajaan anaknya harus kokoh, tetapi kemudian berusaha membunuh anak tersebut? Itulah keadaan orang yang marah bagai duko yayah sinipi jajabang mawingo-wingo, tetapi tidak segera kontrol diri, tidak segera
mengendalikan diri. Anggota keluarga Allah, jenis kemarahan yang kedua ditunjukkan oleh Yonatan. Ayat 34 memberikan kesaksian kepada kita demikian. Sebab itu Yonatan bangkit dan meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Juga bagai duka yayah sinipi jajabang mawingo-wingo, Yonatan sangat marah. Tetapi dalam kemarahannya, Yonatan berhasil kontrol diri dan kemudian mengendalikan diri. Dalam kemarahan, Yonatan tidak makan sebagai wujud kekecewaan atas ketidakkontrolan ayahnya Saul yang akan membunuh Daud tanpa dasar. Maka dalam kontrol diri, dalam pengendalian diri, Yonatan kemudian justru bisa mewujudkan tahapan-tahapan perjanjian yang sudah dibuatnya dengan Daud sebelumnya. Seperti perenungan sabda kemarin sebelumnya. Anggota keluarga Allah, Yonatan kemudian pergi ke padang. Yonatan memberi tanda pada Daud bahwa keadaannya tidak baik dan Daud harus segera melarikan diri. Seperti yang diungkapkannya, Yonatan memanahkan anak panahnya ke arah Bukit Batu dan memerintahkan bujangnya untuk mencari anak panah yang dilepaskan. Ketika bujangnya berlari, belum sampai bujangnya sampai pada anak panah, Yonatan memanahkan anak panah lebih jauh dan memerintahkan kepada bujangnya untuk mencari ke sana lebih jauh. Yang sebenarnya kata-kata ke sana lebih jauh adalah kata-kata simbol yang telah disepakati dengan Daud. Ketika dikatakan ke sana lebih jauh, berarti Daud harus segera pergi. Setelah itu, bujang Yonatan diperintahkan untuk membawa pulang busur dan anak panahnya. Ketika sudah tidak ada bujang Yonatan, maka Daud pun muncul dari balik Bukit Batu untuk berpamitan kepada Yonatan, diawali dengan cara sujud menyembah mukanya sampai ke tanah sampai 3 kali. Ini bukan wujud penyembahan mengganti Tuhan. Daud tidak menganggap Yonatan menggantikan Tuhan. Namun ketika Daud sujud menyembah mukanya sampai ke tanah sampai 3 kali adalah wujud ucapan terima kasih Daud kepada Yonatan yang telah rela hati mempertaruhkan nyawa demi Daud di depan ayahnya Raja Saul. Maka kemudian mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan sebagai tanda perpisahan, di mana Daud harus pergi meninggalkan istana. Satu pesan yang kita dapatkan pada ayat 42 adalah bahwa dalam kemarahan, Yonatan tetap ingat dan menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Maka ia bisa kontrol diri. Saya mengulang ungkapan ayat 42 yang demikian. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian, Tuhan akan ada di antara aku dan engkau serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selama-lamanya." Di dalam kemarahan Yonatan tetap ingat Tuhan
Bahkan ingat perjanjian yang dibuat dengan Daud, perjanjian dalam nama Tuhan dan Tuhan di atas segala-galanya. Maka itulah yang membuat Yonatan berhasil kontrol diri dan mengendalikan diri. Sebagai anggota keluarga Allah, tentu kita juga sering menghadapi realita hidup yang tidak sesuai dengan keinginan kita, atau bahkan tidak sesuai dengan tatanan yang berlaku secara umum, apalagi tidak sesuai dengan sabda dan kehendak Tuhan. Tentu hal-hal yang tidak sesuai itu membuat kita jengkel, membuat kita juga marah. Melalui perenungan sabda hari ini kita bisa bersama-sama belajar untuk mengelola kemarahan. Tatkala realita yang terjadi adalah tidak sesuai dengan keinginan kita atau tidak sesuai dengan tatanan umum yang berlaku, kita boleh marah dengan tetap kontrol diri, dengan tetap bisa mengendalikan diri, hingga kita pun bisa menyusun strategi dan rencana kehidupan yang lebih baik, yang lebih sesuai dengan tatanan yang berlaku secara umum. Seperti yang ditunjukkan oleh Yonatan. Yonatan memang meninggalkan meja perjamuan dengan marah, tetapi masih kontrol diri, sehingga justru bisa menyusun rencana berikutnya agar Daud tidak mati sia-sia. Dalam hal ini jangan sampai kita seperti Saul yang ketika hanya keinginannya tidak terpenuhi, yaitu keinginan untuk membunuh Daud, justru tidak kontrol diri hingga tidak terjadi pengendalian diri dan yang muncul hanyalah kerendahan. Saul semakin menampakkan kerendahan harga dirinya, tidak berharga sama sekali. Dia seorang raja, tetapi ternyata dia menyatakan bahwa dia sering bersundal. Entah realitanya bagaimana, tetapi mulutmu harimaumu tadi itu mengingatkan kepada kita. Kalaupun kita marah, kita bisa mengendalikan diri ketika kita ingat agar mulut kita juga tetap dijaga, agar mulut kita tidak menjadi harimau kita. Ajining diri kumantung ono kedaling latih. Pada bagian berikutnya, kalaupun kita menghadapi realita yang tidak sesuai dengan sabda dan kehendak Allah, kita memahami kehendak Allah harus mengasihi, kita memahami kehendak Allah harus yang baik begini, tetapi realita di dalam kehidupan dunia semua tidak taat pada kehendak Allah. Selayaknya kita juga marah bagai duko yayah sinipi jajabang mawingo-wingo. Tetapi ingat, tetap harus dengan kontrol diri, hingga kita dimampukan untuk mengendalikan diri. Dan saat kita dimampukan mengendalikan diri, kita pun akan menyerahkan keadaan yang tidak sesuai dengan sabda dan kehendak Allah itu hanya kepada Allah sendiri saja. Bukan kita yang menyelesaikan, kita tidak mampu menyelesaikan. Biar Allah sendiri yang kemudian menyelesaikan semuanya. Karena itu kita perlu untuk terus-menerus meyakini pada saatnya Allah sendiri akan berkarya mewujudkan kehendak-Nya, hingga semua realita yang terjadi hanya akan sesuai pada kehendak Allah saja. Mari belajar bersama untuk mengelola kemarahan, dan setiap anggota keluarga Allah pasti dimampukan, karena Yonatan juga dimampukan untuk mengelola kemarahannya. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita patut bersyukur saat merenungkan sabda Tuhan hari ini. Kita diingatkan bahwa ternyata banyak peristiwa-peristiwa kehidupan yang tidak sesuai dengan keinginan kehendak kita. Bahkan kalau kita menggunakan ukuran tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak sesuai dengan kehendak Allah, itu realita dunia selalu terjadi.
Kita boleh marah, bahkan kita harus marah bagaikan duko yayah sinipi, jajabang mawingo-wingo. Tetapi kita diingatkan untuk tetap kontrol diri, mengendalikan diri, dan menyerahkan semuanya pada kasih dan karya Allah. Dan kita pun dilayakkan untuk menyusun rencana kehidupan yang lebih baik sesuai dengan kehendak Allah. Kita mohon pertolongan Allah dan kita bersyukur atas berkat sabda hari ini. Kita berdoa syukur dan berdoa syafaat bersama. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Bapa yang hari ini bersabda kepada kami, mengingatkan kami tentang kemarahan. Kemarahan adalah suatu realita kehidupan ketika menghadapi hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan, hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Kami boleh marah, bahkan kami boleh sangat marah. Namun di dalam kemarahan kami harus tetap kontrol diri. Kami harus tetap mengendalikan diri. Dan engkau memberikan contoh Yonatan yang berhasil kontrol diri, mengendalikan diri di dalam kemarahannya. Kami mau belajar untuk kontrol diri dan mengendalikan diri, sehingga kami pun dipakai Allah untuk menata kehidupan semakin baik sesuai dengan kehendak Allah. Biarlah apapun kegiatan dan aktivitas kami hari ini, ketika kami menemui hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kami, tidak sesuai dengan tatanan, bahkan tidak sesuai dengan kehendak Allah, kami tidak mau ikut-ikutan untuk mewujudkan ketidaksesuaian itu. Namun kami marah dengan tetap mengendalikan diri, menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan. Tuhan melayakkan kami untuk tetap hidup semakin baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ketika kami mengajak anak-anak kami belajar untuk mengenal kasih-Mu, mengendalikan diri untuk tidak mudah marah pun, kadang kami mengalami kesulitan karena seringkali kami juga emosi. Namun layakkan di dalam emosi kami menunjukkan kepada anak-anak kami ada teladan yang baik ketika mengendalikan diri dan kontrol diri. Di dalam kemarahan ketika menyaksikan dan menghadapi bangunan kerukunan, toleransi, di dalam kehidupan berbangsa bernegara di bumi pertiwi ini, kami boleh tetap kontrol diri, kami boleh tetap mengendalikan diri sehingga kami meyakini kuasa Tuhan di atas segala-galanya. Demikian juga di dalam kemarahan ketika menghadapi realitas suasana pandemi, kami menyaksikan banyak masyarakat yang tidak menggunakan protokol kesehatan, banyak masyarakat yang abai akan peristiwa-peristiwa kehidupan, bahkan kami juga menyaksikan ada bagian masyarakat yang justru tidak mau divaksin. Biarlah kami tetap marah dengan kontrol diri dan menyerahkan semuanya pada Tuhan. Kami mengajak untuk hidup semakin baik sesuai dengan kehendak Allah saja. Kasih perlindungan Tuhan tetap nyata bagi siapapun. Kami berdoa untuk semua komponen bangsa dan negara ini, melalui para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, melalui semua komponen bangsa dan negara, termasuk para medis yang menjadi garda depan penanganan pandemi. Kalaupun kami saat-saat ini mendengar bagian-bagian rumah sakit yang sudah tidak mempunyai ruangan untuk pasien COVID, biarlah kasih setiamu tetap ada bagi semuanya. Dan kami meyakini Engkau menata kehidupan, tata reksa Allah lebih baik untuk kehidupan semuanya. Dan perkenankan kami berdoa untuk teman-teman kami yang terjangkiti COVID, biarlah mereka tetap mengandalkan Tuhan dan mereka boleh marah namun tetap kontrol diri, sehingga mereka meyakini kuasa Allah di atas segala-galanya. Itu doa-doa dan permohonan kami. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami. Ampuni dosa kesalahan para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, para medis, semua komponen bangsa dan negara, termasuk masyarakat yang ada di sekitar kami. Dalam Kristus kami mengaturkan doa kami. Amin. Anggota keluarga Allah sekarang bersama-sama dengan semua komponen bangsa dan negara, semua makhluk di dunia ini, kita mewujudkan kehidupan semakin baik. Sekalipun ada yang tidak sesuai, kita boleh marah, bahkan sangat marah, namun kita tetap kontrol diri dalam kendali Tuhan saja. Kita diberi berkat yang diperintahkan kepada kita. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus
tercurah, melingkupi, menaungi, menguasai setiap anggota keluarga Allah, sehingga boleh melanjutkan kehidupan sesuai dengan kehendak Allah saja, kalaupun harus marah, yang tidak terbendung boleh tetap mengendalikan diri karena berkat Tuhan saja. Amin.